apa namanya eksekubilitas atau uh, realisasi atau konsekuensi dari putusan itu dalam pelaksanaannya di lapangan. Itu yang menjadi topik saya. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan sekarang ini memang kepailitan itu menjadi satu topik yang sangat hot gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam keadaan perekonomian yang seperti sekarang ini kemampuan membayar itu menjadi satu persoalan yang mengemuka di pasar. Dan kalau kita lihat juga jumlah permohonan kepailitan dan PKPU melonjak, dan bahkan kalangan perbankan sekarang jadi kebingungan nih, karena di satu sisi perbankan mendapatkan katakanlah tugas untuk menjaga stabilitas dari keadaan ekonomi sekarang ini, khususnya untuk pelaku usaha menengah dan bawah, sehingga mereka berdasarkan POJK itu harus mengupayakan untuk merestrukturisasi. Tapi pada sisi lain, debitur-debitur yang restrukturisasi juga tidak menjadi kebal terhadap permohonan-permohonan pailit. Ini situasi yang sekarang yang terjadi di lapangan. Nah, sehubungan dengan topik kita, mungkin saya akan mulai dari materi saya. Ya, materi ini juga memang saya gunakan pada sebelumnya, akan tetapi tekanannya dalam diskusi kita hari ini akan saya arahkan kepada eksekutibilitasnya atau realisasi dari pelaksanaan putusan itu nantinya. Mohon bisa dipresentasikan materi saya. Panitia. Halo. Izin Bapak, saya share-kan coba Pak, sebentar ya Pak. Sebentar, Pak. Bawi udah. Oh sudah, ya baik Bapak. Very good. Ya. Memang kalau saya disuruh untuk melakukannya, ini saya harus kursus dulu. Ini persoalannya. Jadi tetap saya minta panitia. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya masuk kepada titik ini, karena kita memang mengalami banyak, saya nggak katakan perdebatan secara akademis, saya lebih mengatakan banyak diskursus ya tentang hal-hal atau tonggak-tonggak dari kepailitan. Seperti yang pertama sekali dan sampai sekarang yang terjadinya polar berpikir yang kuat antara dasar untuk menyatakan pailit. Itu aja sampai sekarang masih terjadi dua pola pikir. Ada kelompok yang mengatakan bahwa kita itu sebaiknya harus insolvency test. Gitu. Ada yang bilang tidak harus insolvency test. Lalu ada yang katakan di Indonesia ini untuk memohonkan pailit itu gampang banget. Masa cuma satu kreditur kemudian bisa pailit. Saya kadang-kadang pertanyaan-pertanyaan begini saya suka mikir gitu loh. Artinya yang penanya sebaiknya harus lebih dulu melihat pada sejarah berpikir proses reformasi undang-undang kepailitan Indonesia. Pertama, memang undang-undang kita bukan kita yang buat, dari Belanda. Yang kedua, proses perkembangannya juga tidak berbeda dengan negara lain. Jadi Singapura tidak menggunakan insolvency test. Australia pun tidak menggunakan insolvency test. Inggris tidak menggunakan insolvency test. Belanda pun tidak menggunakan insolvency test. Nah, sehingga dalam proses pembicaraan bahwa kita harus menggunakan insolvency test sehingga harus merubah pasal 2 ayat 1, ini satu perdebatan yang sampai sekarang saya belum bisa paham di mana ujungnya. Gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang insolvency test, ya, saya ke sini nanti saya melihat dari sini nanti akan perdebatannya ke 331 ya. Kalau kita bicara tentang insolvency test, itu ada 4 alasan yang membuat insolvency test itu nggak bisa dilakukan. Pertama, dalam proses beracara di mana beban pembuktian itu dibebankan pada pemohon. 1865 Perdata, 163 HIR. Ya, pemohon itu majority tidak mempunyai laporan keuangan dari debitur yang dimohonkannya pailit. Sementara pengadilan tidak mempunyai ada kewajiban untuk memerintah atau melakukan
yang disebut dengan ajas untuk melakukan memaksa debitur untuk harus membuka laporan keuangannya terhadap dugaan atau dalil yang dibangun oleh pemohon. Yang kedua, walaupun debitur itu terbukti insolvent, belum tentu hartanya lebih kecil daripada kewajibannya, belum tentu dia insolvent secara akuntansi. Yang ketiga, walaupun dia solvent, hartanya lebih banyak daripada utangnya, belum tentu juga dia bebas dari kepailitan kalau harta itu lebih banyak benda-benda tidak bergerak dan bukan cash. Karena yang dibutuhkan adalah membayar utang pada saat jatuh tempo dan dapat ditagih. Yang keempat, kalau kita bicara tentang insolvensi atau untuk pembuktian, maka debitur pribadi itu nggak punya laporan keuangan. Jadi nggak mungkin insolvensi test digunakan, makanya Singapura tidak menggunakan itu. Gitu ya. Nah, sampai kepada titik ini, itu yang kita katakan bahwa mekanisme cara berpikir Indonesia dari pasal 1 ayat 1 Violation per Ordering digeser kepada pasal 2 ayat 1, itu adalah satu proses berpikir dari doktrin insolvency test atau balance sheet insolvency berubah menjadi presumption of insolvency atau presume insolvent. Itu alasannya kenapa dalam kepailitan Indonesia dibedakan antara pilot dan insolvent. Kalau pilot itu pasal 2 ayat 1 belum tentu insolvent. Ya. Debitur Indonesia itu baru dinyatakan insolvent kalau dia sudah dinyatakan pilot, tapi dia tidak mengajukan permohonan perdamaian. Ya, tidak mengajukan permohonan perdamaian atau permohonan perdamaian diajukan ditolak, baru dia insolvent. Jadi titik ini saya pikir apalagi dalam proses untuk melakukan review ini harus clear di antara para ahli supaya kita bisa tidak berdebat hanya di masalah solvensi dan insolvensi di mana perdebatan itu sudah terjadi tahun 97, 98, 99 sebelum kita mereformasi dulu. Nah, sekarang saya masuk ke topik saya bahwa apa sih sebenarnya esensi dari kepailitan? Dari kepailitan itu, esensi kepailitan adalah proses penyelesaian kewajiban debitur yang demi kontrak atau demi hukum harus dilakukan antara dia dengan mitra berbisnisnya, ya, berubah menjadi penyelesaian yang bersifat kolektif. Itu yang disebut dengan collective settlement. Gitu loh. Jadi collective settlement. Kenapa dia berubah menjadi collective settlement? Karena debitur itu sudah berada dalam keadaan tidak mampu. Ya, kalau dia berada dalam tidak mampu, apa resikonya? Ya, resikonya adalah sama seperti yang dikatakan oleh Profesor Baird dalam tulisan yang disebut dengan What is the World Without Bankruptcy? Dia katakan bahwa ketika debitur itu berada dalam keadaan nggak mampu atau dianggap tidak mampu, maka akan memicu ya potensi dari kreditur-kreditur lain untuk berebut mengambil hartanya. Inilah dasar dari satu prinsip keadilan yang kalau kita lihat dalam reformasi undang-undang kepailitan menghindarkan kreditur itu berebut. Ya, kenapa? Kenapa tidak boleh berebut? Karena dasar pembagian ya kewajiban debitur yang oleh pasal 1131 demi hukum harus dibagikan melalui harta yang ada, itu harus dibagikan dengan tata cara pasal 1132 Perdata. Itu makanya dikatakan bahwa nukleus atau basis utama dari kepailitan itu adalah pasal 1131 Perdata dan 1132. Inilah titik tolak dari diskusi kita hari ini. Titik tolaknya di mana? Pertama, bahwa mekanisme penyelesaian kewajiban dari debitur pilot itu harus dilakukan dengan cara kolektif. Untuk memastikan dia dilakukan dengan cara kolektif, maka hartanya harus diletakkan sita umum supaya orang nggak bisa berebut. Nah, ketika diletakkan hartanya dalam sita umum, maka harus diambil alih kewenangan pengurus dan pemberesan harta daripada debitur supaya dia terus tidak melanjutkan bisnisnya dan dihadirkanlah kurator atau BHP untuk melaksanakan mandat pasal 1131 dan 1132. Itu esensi. Sehingga ketika kurator diangkat untuk melakukan mandat pasal 1131 dan 1132, harta itu harus diletakkan dulu pada sita umum. Sita umum, kreditur lain semua nggak boleh ngapain pun, tidak boleh berebut, tidak boleh saling mencari penyelesaian.
Maka masuk kurator, lalu dia akan melakukan tugas mengumpulkan seluruh harta debitur pilot. Dasar hukumnya pasal 1131 Perdata, Junto, pasal 21 Undang-Undang Kepailitan. Kenapa dia harus lakukan? Karena tugas dia adalah melakukan pengurusan. Dalam bahasa pasal 98 Undang-Undang Kepailitan, dia harus segera melakukan pengamanan aset tersebut. Dia harus melakukan pengamanan aset tersebut. Sehingga dia akan menjadi seperti ini. Silakan, Pak. Berikutnya. Nah, sebelum ke poin yang 3 ini, saya mau yang sebelumnya di atas dulu. Silakan. Nah, ini adalah kondisi psikologis dari kreditur-kreditur ketika debitur berada dalam keadaan financial bleeding. Ini namanya financial bleeding. Dia berada dalam keadaan rugi yang berturut-turut, sehingga ketika dia rugi, hartanya tergerus. Nah, ketika harta debitur itu tergerus, maka kreditur yang paling nervous, yang paling takut, itu adalah kreditur konkuren. Kenapa? Karena dia adalah kreditur yang tidak mempunyai jaminan apapun. Sehingga dia berpikir, bagaimana caranya kreditur yang berada dalam keadaan bleeding atau severe financially distress ini tetap masih memberikan pengembalian utang kepadanya secara maksimum. Kalau kreditur separatis, dia nggak khawatir. Kenapa dia nggak khawatir? Karena dia sudah memegang jaminan. Makanya di Singapura, kreditur separatis nggak boleh mengajukan permohonan filing. Di Australia, kreditur separatis nggak bisa mengajukan permohonan filing. Di Thailand, kreditur separatis tidak bisa mengajukan permohonan filing. Nah, di Indonesia ketika itu ada dasar berpikirnya, ya. Ketika itu dalam kasus Darmala Sakti Sejahtera. Ya, ketika pengadilan Indonesia melihat bahwa eksekusi jaminan kebenaran menjadi sangat sulit dalam proses biasa, sehingga dipertimbangkan bahwa kreditur separatis boleh mengajukan permohonan pilot tanpa harus melepaskan hak separatisnya. Itu dalam kasus secara khusus ini. Tapi berbeda dengan Singapura. Singapura tidak boleh kreditur separatis mengajukan permohonan pilot. Kalau dia mengajukan permohonan pilot, dia harus mencabut hak separatisnya. Nah, dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan situasi psikologis begini, ya, ini Profesor Beck mengatakan bahwa ini debitur akan cenderung dia nervous dan mereka akan rebutan ini. Nah, jadi mereka akan mencoba saling berebut di sini. Jadi semakin cepat mereka melakukan perebutan, semakin banyak harta yang tersisa. Itu alasannya kreditur konkuren adalah kreditur yang sangat memiliki koneksi dengan permohonan pilot. Karena mereka lah orang yang paling tidak terlindungi. Nah, sekarang saya katakan tadi, ketika dia nyatakan pilot, maka esensinya adalah proses penyelesaian parsial atau masing-masing kepada kreditur berubah menjadi proses penyelesaian kolektif atau collective settlements through bankruptcy. Itu esensinya. Mekanismenya adalah pasal 1132 Perdata. Apa kata pasal 1132 Perdata? Pasal 1132 Perdata mengatakan bahwa semua kreditur akan dibagi secara prorata, kecuali kreditur-kreditur yang memiliki hak untuk didahulukan. Hak didahulukan itu di mana? Itu ada pasal 1133 Perdata, kreditur pemegang jaminan, lalu kreditur 1134 Perdata yang diistimewakan, atau 1137 Perdata tagihan negara. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah tugas kurator. Jadi kurator itu diangkat untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pilot. Dia tidak mempunyai kewenangan lain selain menjalankan mandat pasal 1131 dan 1132. Sekarang kita akan lihat dua mandat ini. Nah, untuk melakukan tugas pasal 1131, maka kurator itu harus langsung menentukan mana-mana saja yang dikategorikan aset debitur pilot sehingga dimasukkan ke budal pilot. Nah, ketika dia memutuskan aset-aset itu menjadi budal pilot, maka sangat mungkin orang mengatakan aset yang Anda katakan budal pilot itu bukan budal pilot, itu milik saya. Sehingga terjadilah potensi sengketa. Ya kan? Jadi dia terjadilah potensi sengketa. Yang kedua, ketika dia memeriksa, karena kan pasal 100 mengatakan dia kan harus langsung mendapat laporan keuangan dan memeriksa laporan keuangan. Ketika dia melihat dalam laporan keuangan ada harta debitur tapi berada di wilayah lain, penguasaan orang lain, dan bahkan sudah dialihkan, maka kurator harus mengambil itu.
maka kemungkinan kalau tidak bisa diselesaikan secara baik-baik, maka dia harus melakukan gugatan auxio Pollyanna. Lalu sebagai kurator berdasarkan pasal 26, maka dia adalah pihak yang oleh kreditur lain untuk diajak berkomunikasi. Karena debitur dalam pilot tidak boleh lagi. Maka dia mengajukan tagihan berdasarkan pasal 115. Ketika kurator memeriksa dan memverifikasi, dan ternyata kreditur tidak setuju, maka terjadi potensi sengketa. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa dalam hal proses pengurusan dan pemberesan, sangat-sangat memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat antara kurator dengan pihak ketiga, antara kurator dengan debitur, antara kurator dengan kreditur, bahkan antara kurator dengan hakim pengawas, dan antara kurator dengan lembaga-lembaga lain seperti perbankan, BPN, itu sangat memungkinkan. Nah, ada dua cara penyelesaian. Penyelesaian pertama adalah penyelesaian oleh kurator. Jadi kurator approach, saling membuktikan, kemudian saling mengerti, selesai. Kalau kurator nggak bisa lagi, maka ikut hakim pengawas. Sama seperti Renvoy, apa 127. Masuk ini belum digeser. Ya, masuk ke 127, ya kan? Kemudian tidak bisa diselesaikan kurator, masuk ke hakim pengawas nggak bisa menyelesaikan, berarti masuk ke yang lain. Bapak Ibu sekalian, yang dalam mekanisme penyelesaian proses dalam sengketa, perbedaan pendapat sengketa dalam pengurusan pemberesan harta pilot, itu menghasilkan tiga cara penyelesaian. Pertama, penyelesaian oleh kurator, penyelesaian oleh hakim pengawas, ya. Kalau dua-dua ini nggak berhasil, baru penyelesaian melalui majelis hakim pemutus. Kenapa? Karena penetapan hakim pengawas tidak mempunyai kualitas sebagai penetapan yang atas tugas hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Tidak. Karena hakim pengurus dalam kepailitan itu kewenangannya terbatas pada pasal 65. Ya, dia melakukan hakim pengawas melakukan monitoring terhadap tugas pelaksanaan dari kurator. Gitu ya. Nah, dari kurator. Maka kalau misalnya sengketa tadi perbedaan pendapat atau permasalahan tadi berubah menjadi sengketa dan tidak bisa diselesaikan pada level kurator, tidak bisa diselesaikan pada level hakim pengawas, maka dia harus diselesaikan melalui pengadilan. Pertanyaannya adalah pengadilan mana yang akan menyelesaikan? Kira-kira gitu. Ya, jadi ini dia. Jadi semua bentuk. Nah, kalau kita lihat, silakan berikutnya. Ya. Nah, kalau kita lihat semua permasalahan bisa terjadi walaupun mekanisme sengketa tadi itu dibagi dua. Ada sengketa yang penunjukan kepada pengadilan sudah secara tegas diatur dalam undang-undang. Misalnya pasal 41 auxio Pollyanna ke pengadilan, ya kan? Kemudian pasal 42 ke pengadilan, pasal 127 ke pengadilan. Jadi itu ada mekanisme penyelesaian yang melibatkan majelis hakim pemutus yang oleh undang-undang sudah disebutkan. Tapi ketika dia sebutkan kata pengadilan, maka ini akan menjadi bagian dari ketentuan pasal 3 ayat 1. Bahwa pengadilan yang dimaksud itu paling tidak oleh pasal 3 ayat 1 dijelaskan dalam penjelasannya adalah pengadilan niaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah memang harus pengadilan niaga? Ya. Jawabnya ya, kenapa? Karena memang saya katakan tadi bahwa permasalahan atau gugatan tadi adalah permasalahan yang terbit akibat putusan pilot. Nah, karena dia akibat putusan pilot, dia adalah harus sejajar dia dengan pelaksanaan sita umum yang mekanisme pelaksanaan sita umum sudah ada time frame-nya. Nah, kalau dia diperiksa lagi di pengadilan lain, maka time frame ini tidak berjalan dan sita umum tidak mungkin bisa jalan. Kenapa? Karena orang akan melakukan sita khusus lagi, sita jaminan lagi.
Jadi nggak match ini. Kalau kita masukkan ke apa lain. Jadi Bapak Ibu sekalian harus dibedakan ya upaya hukum terhadap putusan pengadilan di majelis hakim atau pengadilan niaga sebagai satu putusan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam tugas kewenangan kehakiman. Putusan ini tidak boleh dibantah dengan pasal 31. Putusan ini hanya boleh dilakukan upaya hukum. Sehingga benar cara berpikir atau pertimbangan hukum dari Pengadilan Medan dalam kasus Siak Raya yang mengatakan bahwa pengadilan menolak. Ya kan, kenapa? Karena penetapan, saya katakan ada dua penetapan nih. Penetapan hakim pengawas dan penetapan majelis. Penetapan majelis dalam penentuan figurator itu penetapan dalam penentuan figurator itu bukan penetapan hakim pengawas, itu penetapan majelis. Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan mengatakan itu adalah kewenangan yang putusan yang sifatnya final. Nah, putusan sifat final berarti nggak bisa diupayakan hukum. Kalau mau coba-coba juga, sama seperti ketika mereka sebut ada kasus dan konser, ya upaya hukum kalau bukan upaya hukum kasasi udah pasti nggak bisa. Ya mungkin upaya hukum khusus. Ya, tapi dalam kasus sebelumnya upaya hukum khusus juga nggak bisa. Nah, tapi kalau putusan penetapan hak majelis hakim itu dibantah atau dilakukan perlawanan ke majelis hakim niaga dalam pengertian pasal 31 seperti pendapat hukum dari majelis Siak Medan tadi, itu adalah kewenangan yang secara formal tidak boleh. Jadi permohonan itu harus tidak dapat diterima. Karena syarat formalnya untuk masuk ke 31 tidak terpenuhi. Kenapa? Karena itu adalah putusan majelis. Yang boleh, yang lahir dari pasal 31 adalah putusan atau penetapan yang bukan majelis. Kalau sudah majelis, nggak boleh lagi dibantah di majelis yang sama, di level yang sama. Dia harus lakukan upaya hukum. Gitu ya. Jadi jangan putusan majelis pengadilan niaga dilawan ke pengadilan niaga, enggak. Kalau dia bisa masuk upaya hukum. Tapi pas tentang penetapan hakim pengawas memang tidak ada upaya hukum, walaupun dalam pelaksananya memang ke depan ketika dia berubah menjadi kewenangan hakim pengawas dalam sidang, para pihak yang bersengketa harus diundang karena ada pihak. Karena kalau kita lihat dalam mekanisme penyelesaian perkara yang bersifat volunteer, apalagi dalam yang melibatkan ada lawan, Mahkamah Agung selama ini sudah mengatakan bahwa walaupun dia berbasis volunteer tapi harus diperiksa dengan kontentiosa. Bapak Ibu sekalian, silakan berikutnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, ini udah disebutkan tadi. Pasal 31 itu tidak maksimum, dia hanya alternatif. Artinya antara lain. Itu dia, antara lain. Berarti semua kemungkinan perkara-perkara yang tidak bisa diselesaikan kurator dan hakim pengawas itu akan masuk pada kewenangan majelis hakim pemutus. Dengan tentunya harus memenuhi syarat-syarat formal. Ya kan? Kalau dia terpenuhi, maka hakim pemutus akan memutus. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya yang menarik adalah Mahkamah Agung sendiri juga kebingungan nih. Kalau tadi saya katakan putusan Medan Siak Raya Timber itu mengatakan bahwa tidak bisa ditolak karena itu sudah bersifat final, ya kan? Walaupun memang saya harapkan tidak dapat diterima gitu ya, karena syaratnya adalah syarat formalnya yang tidak terpenuhi. Tapi dalam putus dengan menggunakan pasal 91. Karena katanya pasal 91 Undang-Undang Kepailitan tidak bisa dilakukan upaya hukum. Nah, ini dari sini aja udah terjadi perbedaan pemahaman. Karena pasal 91 bukanlah kewenangan pengadilan dalam memeriksa sengketa jumlah. Pasal 91 itu antara lain kewenangan majelis dalam memeriksa dalam menentukan figurator. Ya, yang kita lihat pada pasal 17 ayat berapa? Ayat 6 atau berapa? Baik, Bapak Ibu sekalian, ini akan kita lihat. Nah,
Terus silakan. Berikutnya. Oh ini. Oh ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini saya gambarkan tadi. Jadi, maaf, yang tadi dulu. Sebelum Pak. Halo. Jangan di sini dulu. Ya. Aduh. Gimana ini sekarang? Ya, di sini ya, sini. Dituju ya. Nah, sekarang kita lihat ada tiga organ di sini. Ada kurator, ada hakim pengawas, ada majelis. Hakim pengawas melakukan monitoring, ya, advisory position terhadap kurator berdasarkan pasal 65. Di sini kalau dia hakim pengawas bisa mengeluarkan penetapan, gitu ya. Berdasarkan pasal 68 ada penetapan hakim pengawas yang bersifat final. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan yang sifatnya sangat-sangat sensitif terhadap status kepailitan, di mana penetapan hakim pengawas menjadi final. Tapi ketika kurator dan hakim pengawas tidak bisa menyelesaikan, maka dia harus masuk ke hakim pemutus. Makanya hakim pemutus ini selalu ada di sini. Jadi 3 organ ini menjadi 3 organ yang akan tetap berada dalam proses kepailitan, dan 3 organ yang tetap berada dalam PKPU, di mana di sisi ini adalah pengurus. Jadi prinsipnya dalam melakukan pengurusan pemberesan harta pailit selalu akan memungkinkan terjadi sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh kurator dan hakim pengawas yang akan masuk ke majelis. Sama halnya juga di PKPU. Ya, walaupun PKPU tidak secara spesifik, tapi kalau kita lihat di pasal 3 ayat 1 mereka disebut juga pengurus di sana. Walaupun saya duga itu hanya karena buru-buru. Tapi prinsipnya di PKPU pun gugatan lain-lain itu sangat memungkinkan muncul. Kenapa? Karena itu adalah satu mekanisme sengketa yang tidak terselesaikan dalam proses pengurusan dalam pailit atau PKPU yang harus masuk ke majelis. Sehingga kalau kita masuk pada ajas integrasi yang dimaksudkan oleh pengadilan niaga dalam reformasi undang-undang pengadilan niaga, memang dia harus berada di majelis hakim pemutus. Tapi pendapat ini menimbulkan perbedaan. Kenapa? Karena ketika kita tunjuk pengadilan niaga, pada penjelasan pasal 3 ayat 1 kita katakan bahwa pengadilan niaga ini mempunyai kewenangan yang sama dengan kewenangan memutuskan pailit. Nah, di sini yang membuat kalau kita civil law ini menjadi sangat-sangat sulit. Walaupun saya mengetahui ada pasal 299 yang kita katakan bahwa kita bisa gunakan hukum acara perdata, ya. Tapi di pasal 229 mengatakan jika tidak diatur, ini diatur. Oke, mungkin kita katakan itu kan diatur di penjelasan, nggak bisa mengikat ke batang tubuh. Itu satu perdebatan lain, ya. Tapi yang jelas ada kekosongan di sana. Ketika kita berikan kewenangan kepada hakim ke majelis hakim niaga, dan kita katakan kewenangan majelis hakim niaga adalah kewenangan setara dengan pengadilan niaga, maka dasarnya adalah pasal 8 ayat 4. Bapak Ibu sekalian, pasal 8 ayat 4 ini udah standar dari mulai tahun 899 sampai sekarang. Setiap kali permohonan utang itu tidak jelas atau ada nuansa sengketa, 100% pengadilan niaga pasti tolak. Selalu dasar pertimbangan hukumnya adalah utang masih tidak bisa diselesaikan secara sederhana sehingga tidak merupakan kewenangan pengadilan niaga. Bahkan perbedaan jumlah itu tidak di. Jadi itu sangat standar. Pengadilan langsung akan pull out, ya, from their authority untuk memeriksa dan memutuskan kepailitan ketika utang itu sengketa. Loh, sekarang kenapa tiba-tiba di gugatan lain-lain udah jelas-jelas itu sengketa, masih pengadilan negeri niaga memeriksa gitu loh. Udah jelas-jelas sengketa, masih pengadilan niaga ini. Kalau kita lihat dalam kasus Metro Batavia, itu gugatan, dia nggak sebut permohonan, gugatan lain-lain, gugatan aksio paulian, putusannya pun gugatan. Berarti dia kontentiosa. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat-sangat sangat tegas dalam praktek. Di satu sisi dalam pemeriksaan kepailitan pengadilan niaga akan menolak 100%, dan itu sudah menjadi standar, ya, sudah diikutin.
Kalau utangnya masih dalam dipersengketakan, dia pasti nolak. Dia bilang bahwa pengadilan tidak mempunyai kewenangan karena utang itu masih dalam sengketa. Tapi di sisi lain, ketika gugatan lain-lain diperiksa, tapi tidak ada pertimbangan atas dasar kewenangan apa. Paling kita akan bilang, kan ada 299. Gitu. Ya, sementara waktu ini yang harus supaya kita klarifikasi supaya seperti kata saudara Dr. Denny tadi, saya pikir poin beliau sangat tepat bahwa kita harus masuk kepada satu tata cara yang bisa diterima, jadi bukan yang bisa diinterpretasi. Jadi artinya ada satu ketentuan hukum yang clear, karena ini kita civil law. Judge does not make law. Court does not make law. Ya, we are based on constitution and the law. Walaupun kita mengenal ada interpretasi hukum, kita mengenal ada temuan hukum, tapi kalau hukum itu sudah tegas, nggak boleh dikesampingkan. Sama seperti selama ini kita melanggar pasal 45. Udah jelas-jelas dikatakan bahwa tagihan ketika sudah didaftarkan pilot itu tidak bisa dibayar, masih juga bisa dibayar. Di Indonesia kreditur lain bisa dibayar pada saat orang memohon. Pasal 45 itu terlanggar. Dan itu clear, itu bukan interpretatif. Nah, sekarang kita masuk kepada hal yang lebih mudah dari pasal 45. Sesuatu yang bersifat interpretatif. Ya kan? Dia berada sebenarnya pada pijakan penjelasan pasal 31 tentang kewenangan. Paragraf. Silakan, berikutnya. Berikutnya, Pak, silakan. Ya, saya pikir ini saya ini udah dijelaskan tadi. Silakan berikutnya. Nah, ini saya perlu ingat apa? Coba kita lihat bahwa ini bukan kurator, bukan hakim pengawas, juga bukan pihak lain, tapi Mahkamah Agung sendiri. Ini sikapnya. Awal-awal dulu ya. Nah, sikap ini salah nggak? Ini enggak. Secara akademis ini adalah menarik ya. Ini adalah bagus untuk kita bisa pahami bahwa sikap Mahkamah Agung yang menolak memeriksa Auxio Pauliana dengan mengatakan itu bukan pembuktian sederhana, itu berasal dari rasio legis. Ya, dari pasal 31. Dan penjelasan pasal 31 ini Mahkamah Agung levelnya PK dan K. Bukan di pengadilan ya, bukan di pengadilan negeri, di atas ini. Jadi artinya sudah menjadi satu acuan. Nah, tiba-tiba kita masuk pada tren terbaru nih, which is it's quite udah lebih baik bahwa hampir semua rata-rata sekarang GLL itu masuk di pengadilan negeri, ya kan? Tapi satu yang menarik, saya belum pernah satu pun melihat pertimbangan hukum dari pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang membantah ini. Ya kan? Betul kita tidak mengenali law of precedent. Tapi kan dalam jurisprudensi kita kan juga kita mengenal jurisprudensi yang kalau kita tidak mengikuti jurisprudensi tersebut itu kan harus kita jelaskan. Belum tentu ini jurisprudensi. I can understand that. Tapi artinya sikap Mahkamah Agung ini ketika kita tinggalkan tidak ada jawaban kenapa kita tiba-tiba bisa tidak menggunakan pendapat itu. Saya nggak mengatakan benar dan salah, artinya saya mau melihat harus adanya keteraturan berpikir dalam proses menentukan sikap. Supaya apa? Supaya ada keteraturan dalam proses menjalankan prinsip integrasi tadi. Yang menarik adalah sebenarnya ajas integrasi, karena itu adalah konsekuensi ya yang tidak terlepas ya terintegrasi dengan prinsip sita umum dan juga prinsip time frame. Tanpa sita umum kepailitan nggak ada gunanya. Tanpa time frame kepailitan nggak ada gunanya karena harta itu akan hilang semua. Jadi sita umum dan time frame dalam proses pengurusan pemberesan itu adalah kunci dari kepailitan. Karena ada juga nanti kita lihat misalnya tentang kompensasi seperti pasal 59 ayat 2. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita lihat di sini ya, sekarang pergeserannya sudah lebih terkonsentrasi kepada pengadilan niaga. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana kita dihasilkan satu sikap atau satu alur atau cara yang bisa memberikan kepastian bagi semua pihak bahwa GLL ini adalah satu bentuk atau akibat dari kepailitan yang harus diselesaikan di pengadilan niaga, tapi tidak terperangkap kepada kewenangan pasal 8 ayat 4.
Kalau saya lihat semua perkara, saya udah periksa hampir 20-an lebih putusan GLL dari mulai niaga sampai kasasi bahkan PK, itu semuanya hampir tidak ada yang tidak mengikuti time frame. Ya. Jadi kalau mau kasasi pasal 11, ya kan? Kalau mau PK pasal 295 sampai 298, itu semuanya itu menjadi dasar pertimbangan untuk secara formal diterima atau tidak. Jadi dia sudah mengikuti ketentuan tentang time frame yang dimasuk dalam penjelasan ayat 3 pasal 3 ayat 1 paragraf 2. Tapi di pasal 8 ayat 4-nya kita ini masih belum ada ketentuan yang menurut saya bisa saja kita gunakan 299. Tapi nggak bisa kita menggunakan itu by practice gitu loh. Ini saya pikir napas dari penelitian ini. Harus ada satu sikap. Silakan berikutnya. Berikutnya Pak. Maaf. Halo. Ya, terus saja. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kata serta merta itu menjadi kunci. Jadi sita umum serta merta sebelumnya Pak. Sebelumnya dulu. Sebelumnya. Panitia sebelumnya dong. Di 14. Ya. 14. Oke. Jadi ya 14. Ya, ini dia. Ya 14. Ya. Sita umum serta merta time frame. Jadi kalau kita masuk ke cross border insolvency, akan sangat terlihat pentingnya 3 prinsip ini. Akan sangat terlihat. Ya, kenapa? Karena we play with hours even. Gitu loh. Kalau dia di cross border proses. Ya, jadi waktu itu sangat menentukan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk ke ketentuan pasal dari mulai pasal 396 sampai 402 KUH pidana, konsekuensi pidana kepailitan itu juga mengakibatkan orang yang melakukan penerobosan atau debitur yang tetap bertransaksi atau mengambil uang ketika dinyatakan pailit itu bisa dilaporkan pidana. Jadi ini sangat berhubungan dengan waktu. Ya kan? Pasal 24 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Kepailitan menjelaskan bahwa konsekuensi sita umum yang bermula dari 00 di pasal 24 ayat 2 itu tidak berlaku kepada transaksi pembayaran oleh bank dan juga transaksi saham. Jadi ada satu batasan-batasan yang sangat berhubungan dengan waktu yang kalau kita nggak berada pada posisi itu akan sangat sulit. Sehingga ajas integrasi menurut saya ya itu membuat memang seluruh bentuk GLL itu harus harus diperiksa dan diputuskan di pengadilan niaga. Pertanyaan berikutnya adalah sebelum saya masuk ke diskusi, jika dimasukkan ke pengadilan niaga, sebenarnya pengadilan niaga mau ngapain? Ya kan? Artinya pengadilan ini tujuannya apa? Pertama sebenarnya karena GLL ini adalah satu sengketa ya atau gugatan yang terjadi akibat putusan pailit. Sementara konsekuensi putusan pailit adalah memberikan tugas kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Ya. Saya pikir benar pendapat pertimbangan hukum, ada satu pertimbangan hukum saya lupa kasusnya tapi putusannya, tapi di Medan juga tuh dikatakan bahwa ini putusan ini adalah dalam upaya untuk mengkoordinasikan dan memudahkan proses pengurusan dan pemberesan. Jadi artinya ada satu sinkronisasi waktu. Ya. Sinkronisasi waktu. Jadi posisinya membuat kurator bisa bekerja tanpa ada distraksi waktu yang sangat kuat. Ya. Ya kita hindarkan, kita lepaskan dulu masalah soal subjektif ya. Misalnya contohnya sita umum itu tidak berlaku kepada sita pidana, itu udah pasti. Itu bukan tidak perlu diperdebatkan.